semua, perkenalkan saya Yuda Suherman, saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai refleksi pemikiran-pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Berikut akan kita bahas. Baik, yang pertama, saya merupakan seorang guru yang idealis. Idealis dalam arti saya selalu menganggap bahwa apa yang saya coba ajarkan kepada peserta didik saya itu udah sesuai dengan kurikulum dan materi ajar yang diberikan. Harus dikuasai penuh oleh mereka, semata-mata saya ingin melihat bahwa mereka tidak tertinggal secara kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya menyadari dan mulai bertanya pada diri saya sendiri. Kenapa hanya sebagian kecil siswa saja yang dapat mengikuti dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan? Apakah ada yang salah dengan cara saya menyampaikan materi? Atau adakah kekeliruan dari diri saya pribadi dalam berkomunikasi dan membuat suasana kelas senyaman mungkin untuk belajar? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu semua? Saya coba perbaiki dengan merefleksi dan melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya lakukan tindak lanjut perbaikan dari refleksi tersebut. Hasilnya ada peningkatan, namun tidak secara signifikan. Hal itu membuat saya bertanya, apa ada yang salah dengan yang telah saya lakukan bagi peserta didik saya selama ini? Yang berubah dari diri saya, jelas yang pertama adalah perubahan pemikiran. Setelah saya mempelajari prinsip-prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman, yang selama ini mungkin saya selalu menggunakan kacamata kuda dalam melihat dan menyikapi sesuatu. Dari kodrat alam dan kodrat zaman tersebut, bahwa anak-anak didik saya tidak bisa saya paksakan dengan cara berpikir saya yang ingin menyamaratakan kemampuan mereka. Melainkan, setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing. Yang saya bisa ubah adalah tingkah laku mereka dengan mengenal karakteristik kodrat mereka satu persatu. Dengan begitu, saya yakin capaian pembelajaran yang akan dituju itu bisa terwujud. Pemikiran lainnya adalah bagaimana anak-anak tersebut bisa merasa belajar itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Saya perlu belajar dari Ki Hajar Dewantara yang memanfaatkan permainan lokal setempat sebagai media pembelajaran bagi para siswa. Karena pada kodratnya, anak-anak itu gemar bermain. Dengan begitu, suasana pembelajaran dapat diubah yang tadinya terasa kaku dan formal, kemudian berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dapat menghidupkan suasana belajar tentunya. Dan ini tentunya memiliki makna di dalam pembelajaran. Dari segi perilaku, tentunya saya akan coba praktekkan dengan membuat rencana pembelajaran yang efektif, yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan akhirnya adalah agar anak tersebut dapat mencapai kebahagiaan. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah memastikan tujuan tersebut dapat tercapai dengan berbagai cara, tentunya dengan cara-cara yang positif. Yang dapat segera saya terapkan adalah pertama, menyusun rencana-rencana kegiatan keseluruhan dari pembelajaran. Yang kedua, mengkaji ulang terkait dengan capaian-capaian pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, memandang perlunya mengkombinasikan antara sosial kultural di lingkungan sekolah dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, saya harus mempelajari keunikan dan karakteristik dari peserta didik saya. Saya harus mengelompokkan mereka ke dalam karakter-karakter khusus, kemudian akan saya sesuaikan dengan pedagogis yang sesuai untuk karakteristik siswa-siswa tersebut. Berikutnya, yang kelima, konsisten dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat. Keenam, refleksi dan evaluasi dari rencana yang sudah dijalankan, serta meminta saran dan kritik dari atasan serta rekan-rekan sejawat. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan tindak lanjut dari hasil refleksi. Tentunya, semua hal tersebut tak lepas dari pengalaman serta ilmu-ilmu lainnya yang bisa didapat dari forum-forum diskusi
untuk saling bertukar pendapat, pikiran, serta pengalaman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten pendidikan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol suka untuk dapat mendukung saya dalam membuat konten-konten pendidikan lainnya, dan bagikan video ini jika menurut kalian konten ini